Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Tidak jemu-jemunya ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengutak-ngatik doktrin Tritunggal. Kenapa? Karena ini adalah doktrin penyesatan. Saya belum beranjak dari situ ya, dari pembahasan doktrin ini ya. Karena apapun nanti yang akan saya sampaikan itu akan percuma kalau yang menjadi biang kesesatan ini tidak dijelaskan. Begitu. Percuma saya berbicara mengenai berkat, mengenai perlindungan. Akan percuma kalau tidak kepada sumber yang benar. Karena kan sekarang banyak nih yang menamakan dirinya penginjil jalanan tuh, mengadakan kesembuhan sana sini di dalam nama Tuhan Yesus, gitu kan? Dan orang akan percaya gitu. Padahal mereka itu bukan penyembah Yesus. Coba perhatikan doanya. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Tapi kok bisa sembuh Pak Pendeta? Ya jelas bisa. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nah, banyak juga para pendeta gitu ya, mengusir setan dalam nama Yesus. Bisa, ya bisa. Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Tetapi perhatikan saja doa mereka. Mereka memohon kepada Yesus untuk menghancurkan kuasa iblis. Mereka memohon kepada Yesus untuk sebuah kesembuhan. Ya. Tetapi ujung-ujungnya mereka berterima kasih kepada siapa? Bapak. Coba tanya mereka. Mereka tidak mengerti. Yang mereka sembah itu siapa? Mereka sama sekali tidak mengerti. Mereka tahunya itu yang mereka sembah adalah Tritunggal. Nah, sebab itu apapun yang akan saya jelaskan itu akan percuma ya, kalau tidak menyelesaikan dulu permasalahan ini. Siapa yang harus disembah? Siapa Allah yang sebenarnya? Gitu. Mari kita kembali mengoreksi doktrin ini. Doktrin ini tidak pernah lulus dalam pengujian. Apapun ya para pendeta Tritunggal itu mengatakannya itu nggak pernah lulus. Coba, doktrin mereka kan mengatakan 3 pribadi yang berbeda. Perhatikan ya, 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Atau satu Allah dalam 3 kepribadian. Kita akan mengupas dulu yang pertama ya, 3 pribadi dalam satu hakikat. Saya mau tanya ayatnya ada gak di Alkitab? Oh enggak, tapi menurut buku ini, menurut buku itu, menurut keterangan si ini, si itu. Kekristenan itu dasarnya adalah Alkitab. Yohanes 17 ayat 17 ya, firman-Mu adalah kebenaran. Nggak boleh yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Disadari atau tidak ya, pemahaman para pendeta Tritunggal itu menganggap Allah itu sebagai tubuh. Walaupun mereka menghindar. Mereka mencoba mengelak ya. Tetapi coba perhatikan.
Mereka berpikir ya bahwa pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tetapi ya, masing-masing ini adalah Allah. Oh enggak, masing-masing satu Allah. Oke. Satu Allah. Saya nggak ngerti itu apa tuh maksudnya tuh. Alkitab nggak menulis seperti itu. Nah, bagaimana mereka menjelaskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3? Terlebih lagi dari Kejadian 1 ayat 2, di mana roh Allah melayang-layang. Ya, kita masukkan kepada pribadi. Pribadi Bapak, ya, yang mereka suka plesetkan lah, Bapak Allah gitu. tapi mereka lupa doktrinnya tadi itu yang mengatakan Bapak beda dengan anak beda dengan Roh Kudus beda dengan Bapak. Tetapi mereka adalah Allah. Nah, perhatikan. Menurut mereka, ya, pribadi, ya katakanlah kita namakan ya pribadi 1 itu Bapak ya, pribadi 2 itu Anak, pribadi 3 itu Roh Kudus. Kan pribadi beda nih. Ya kita jelaskan aja gitu. Kita kasih nomor lah. Biar lebih mudah memahami, menjelaskannya. Nah, jadi dalam pribadi 1 ini ya, yang mereka katakan Bapak itu, ada pribadi 2 dan pribadi 3 di dalamnya. Iya kan? Pribadi 2 kan Anak, pribadi 3 kan Roh Kudus tuh yang mereka coba menjelaskan. Ada di dalam pribadi 1. Nah, pada saat alam mencipta itu ya, Kejadian 1 ayat 2, pribadi 3 itu kan, pribadi Roh Kudus itu kan kita menamakan pribadi 3 ya, kan? Melayang-layang sendirian. Berarti pribadi 1 tidak mempunyai pribadi 3. Kan begitu. Kalau pribadi 1 tidak mempunyai pribadi 3, berarti mana? Allah tidak mempunyai roh, mati. Nah, kita lihat di mana kesetaraannya. Berarti lebih hebat pribadi 3. Karena dia bisa melayang-layang. Dia bisa keluar dari pribadi 1. Oh, pendeta ini jangan bicara seperti itu dong. Ini penjabaran daripada doktrin Tritunggal. Yang mengatakan Allah adalah pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Nah, kita masukkan supaya menjadi jelas. Benar kan? Katanya pribadi 1 mempunyai memiliki pribadi 2, pribadi 3. Berarti kan ada 3 pribadi kan? Berarti seharusnya yang memiliki itu, ya kan, lebih berkuasa daripada yang dimiliki. Jadi pribadi 1 itu, Allah itu memiliki pribadi 2 dan 3. Pribadi 3 itu adalah roh, ya. Nah, ini roh bisa keluar sendiri dan jalan tuh, layang-layang. Bagaimana kondisi dengan pribadi 1 yang tidak mempunyai roh? Oh, tidak gitu. Ya begitulah. Mau jawab gimana? Lalu bagaimana menjelaskan pribadi Yohanes 1 ayat 14? Firman yang adalah menjadi manusia. Berarti pribadi 2 ya, yang kita namakan itu keluar dari pribadi 1. Pribadi 2 menjadi manusia. Lalu pribadi 1 ini gimana? Nggak punya firman. Bengong kan? Nggak usah mikir, nggak maha kuasa. Loh, ini kan bicara pribadi yang berbeda. Lain kalau pribadi sama.
pribadi juga nggak cocok, walaupun sama juga nggak cocok. Karena Allah itu bukan pribadi. Jadi kalau mereka katakan, oh Allah pribadi, gantian suruh mereka cari itu di Alkitab. Bapak Ibu jangan mau. Mereka suruh cari itu. Ada gak itu Allah pribadi di Alkitab? Sampai bonyok juga nggak akan ketemu. Memang bukan, Allah bukan pribadi, Allah adalah roh. Nah, saya membuat sebuah pendekatan. Iya kan? Dengan pribadi. Lalu saya namakan pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Karena kan pribadinya berbeda menurut mereka. Nah, pada saat pribadi 2 itu ya, Yohanes 1 ayat 14 ya, keluar dari pribadi 1 dan menjadi manusia. Ya kan, Lukas 1 ayat 31. Berarti kan pribadi 1 tidak mempunyai firman. Nih, makanya pakai pribadi itu nggak cocok. Memang Allah bukan pribadi. Apalagi si Mahapus Sagala bilang Allah oknum. Dokter teologi. Esra Solo pun tuh. Bagaimana kalau Yesus itu adalah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Yesus. Apakah Yesus turun ke atas Yesus? Kok pikir Allah pribadi? Pikiran-pikiran primitif nih yang ada di para pikirannya si para pendeta Tritunggal. Allah adalah roh. Jangankan baru 3, baru 4, 5, sejuta pun dia bisa menyatakan dirinya. Dia bisa terdengar suaranya dari sorga. Pada saat yang sama dia bisa melambangkan seperti burung merpati. Pada saat yang sama dia bisa ada dalam diri manusia Yesus. Pada saat itu juga dia bisa menampakkan dirinya seperti nyala api dan belukar. Apa susahnya? Allah itu maha kuasa. Jangan samakan Allah dengan manusia. Iya kan? Kalau Allah itu pribadi, mereka itu menganggap Allah itu seperti tubuh. Disadari atau tidak, mereka pasti mengarah ke sana. Karena dalam tubuh itu, ya, dalam Allah itu, ya, yang menurut mereka, itu ada firman. Dalam diri Allah itu ada roh. Tidak. Kita tidak mencatat seperti itu. Alkitab mencatat apa? Firman adalah Allah. 1. Allah adalah roh. 1. Berarti firman adalah roh. 1. Nggak bisa dipisah. Bukannya pribadi. Cari pribadi itu. Kalian suruh cari itu. Cari. Jangan kalian suruh cari orang untuk cari itu pribadi ya. Kalian betul para pendeta cari itu. Di Alkitab ada gak Allah pribadi? Kalau tidak ada, kalian bertobat. Malu-maluin aja. Nggak tahu malu. Nanti kalian putar-putar deh. Oh pribadi seperti ini, pribadi seperti itu. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Alkitab mencatat Allah 1. Allah roh, Allah maha hadir. Allah maha kuasa. Kalian yang suka fitnah. Allah itu pribadi. Punya 3 pribadi. Tahu gak banci? Banci itu 2 pribadi tahu. Ada pribadi laki, ada pribadi perempuan. Kalian mau gak dibilang banci? Gak mau, tapi Allah kalian fitnah. 3 pribadi. Enak aja. Allah kita tidak begitu. Allah kita adalah roh. 1. Yang dahulu tuh ya, sebelum segala abad dia ada. Waktu dia ciptakan abad ya, ciptakan benda-benda penerang itu bicara abad. Dia ada. Sekarang dia ada sampai nanti kesudahan pun dia ada, tetap ada. Itu Allah, Alfa dan Omega.
Allah Alfa Omega. Dulu dia belum pakai nama Yesus. Pada saat firman yang ada Allah, yang adalah Allah, ya, menjadi manusia, dia memakai nama Yesus. Sekarang pakai nama Yesus. Nanti dia pakai nama apa? Anak domba. Tetap Alfa Omega. Allahnya itu juga. Jadi kalau kalian kungkung Allah itu dengan apa ya? Dengan pribadi. Kasihan pemikiran-pemikiran primitif. Ikutlah apa yang Alkitab katakan. Itu adalah firman Allah. Allah tidak memiliki roh. Karena Allah adalah roh. Tahu? Allah tidak memiliki firman. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi bukannya dua, satu. Allah kok kesatuan. Oh, Allah terdiri dari 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Mana ayatnya? Allah kesatuan kayak sepak bola. Kalau tim sepak bola boleh. Atau tim apa itu? Futsal. Atau apa? Tentara kesatuan. Itu boleh. Allah satu. Allah yang dahulu. Sebelum segala abad. Allah yang ada sekarang. Allah yang akan datang. Sampai kapanpun juga. Bukan sampai masa yang akan datang. Sampai kapanpun juga. Dia tetap satu. Dan bukan pribadi. Itu Alkitab. Makanya saya juga tidak pernah beranjak dari pembahasan doktrin ini ya. Karena doktrin ini sangat menyesatkan, doktrin yang dibuat oleh manusia primitif itu. Ya, cara berpikirnya primitif ya, si Tertullianus. Itu dipercaya oleh para penganut Tritunggal ya, yang hidup di zaman modern dengan pikiran-pikiran primitif di bawah si Tertullianus, membangun imannya di atas doktrin Tertullianus. Aneh. Coba kita bahas lagi tuh macam tadi tuh. Allah memiliki, Allah pribadi, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Yang menciptakan langit seorang diri. Kata seorang diri. Wahyu 4 ayat 1-2 ya. Tahtanya satu. Seorang diri. Kalian juga terpengaruh oleh siapa itu? Leonardo da Vinci ya. Yang menggambarkan, ada orang yang tua di kiri, ada orang yang muda di kanan, duduk. Lalu ada burung di atas kepalanya. Iya kan? Seperti itu kan? Kalian terpengaruh kan? Di sorga seperti itu. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Kasihan. Lalu ada burung merpatinya itu, lambang Roh Kudus muter-muter, nggak ada kursinya. Fitnah itu, fitnah, tahu? Fitnah. Jangan fitnah Allah, jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, doktrin Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Doktrin sesat. Jangan ikutin. Ya. Kalau mereka bilang Allah itu pribadi, suruh cari. Mereka yang suruh cari, jangan Bapak Ibu yang cari. Cari itu pribadi. Cari itu oknum. Suruh mereka cari. Amin. Saat sekarang zaman sudah terbuka, informasi sudah begitu luas ya, begitu mudahnya. Bapak Ibu, baca Alkitab lah. Jangan dengar saya juga. Jangan dengar saya. Baca Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itu yang harus didengar.
sebelum saya akhiri, saya bacakan lagi nih ya, siapa itu pencipta. Ya. Dari Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, oleh Yesus. Dengan firman, bicara firman kan. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ya. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu jangan mau disesatkan, oh itu Bapak tuh mencipta. Tidak. Ini ayatnya, Yohanes 1 ayat 3. Kasih mereka tuh, kasih para pendeta Tritunggal tuh, ayat ini. Lalu kasih juga Kolose 1 ayat 16. Siapa yang mencipta itu? Dan mereka suruh cari. Bapak yang mencipta, suruh mereka cari. Jangan mau Bapak Ibu dibohongin. Amin. Jadi saya belum beranjak ke yang lain ya. Saya tetap masih membahas mengenai doktrin Tritunggal yang maha sesat ini. Sehingga begitu ini clear ya, saya tidak akan habis-habisnya ya, untuk mengkritisi doktrin ini ya. Ya. Karena doktrin ini dasar-dasar kesesatannya di sini ya. Nah, setelah itu nanti baru pelan-pelan saya akan beranjak. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, walaupun dengan guyonan, walaupun dengan begitu keras ya, tetapi ini adalah ayat-ayat Alkitab. Suruh mereka buktikan. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Saya mengasihi siapapun juga. Sebab itu saya sangat keras menentang doktrin Tritunggal ini. Dalam nama Yesus, hanya Yesus yang tahu. Ya, Dia adalah Tuhan Allah satu-satunya yang maha tahu apa yang saya sampaikan, apa yang saya perbuat ini. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.